Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmatnya yang tak terhingga. Sehingga kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan berkah, meskipun kita sedang menghadapi sebuah wabah COVID-19 atau Corona yang sangat luar biasa berdampak pada kehidupan kita bermasyarakat pada saat ini. Shalawat beserta salam tetap tercurahkan kepada kekasih seluruh umat manusia, yakni Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ketahui, anak-anakku sekalian, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu yang mengakui kebesarannya bukan hanya kita selaku orang Muslim, akan tapi non Muslim pun. Contohnya dalam buku 100 orang berpengaruh di dunia ini, ada seorang tokoh yang bernama Michael Hart, itu menempatkan posisi Nabi kita itu di posisi nomor 1, posisi yang pertama. Subhanallah, luar biasa panutan kita, Nabi kita, kekasih kita, yang seharusnya kita rindukan, benar-benar kita rindukan, kita memiliki rasa kangen ingin bertemu dengan beliau. Itu seharusnya urutan yang paling pertama di hati kita. Anak-anakku, bagaimana nih kabarnya kalian pada saat ini? Bapak harap kalian sehat semuanya. Meskipun kita sekarang berpuasa di bulan Ramadan ini penuh banget sama ujian. Contohnya, ya seperti ini, kita menghadapi bulan Ramadan dengan musibah wabah COVID-19 atau Corona. Bagi anak-anakku yang ingin pergi ke Jawa, tolong diurungkan niatnya. Lebih baik kita di Rumbia, di kota kita tercinta ini yang luar biasa. Kita lebih baik menjaga daripada mengobati. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa nih absen di kolom komentar, like dan subscribe channel Bapak Ikhwan Junedi. Ya anak-anakku sekalian, di sini Bapak akan menyampaikan tausiah di bulan Ramadan pesantren kilat kita dengan materi keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang liburannya panjang banget, tapi luar biasa panjang juga, banyak juga tugasnya. Semoga kalian tetap semangat. Anak-anakku, kalau misalkan kita senang dengan sesuatu hal, pasti ada keistimewaannya. Sama dengan bulan Ramadan, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Di sini Bapak akan menjelaskannya. Yang pertama, langsung saja ya anak-anakku ya. Jangan lupa tetap tulis di komentar, di kolom komentar nama kalian. Dan jangan lupa nanti dirangkum ya. Keutamaan bulan Ramadan yang pertama, keistimewaannya itu adalah dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka serta diikatnya para setan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang berbunyi,
idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa guligot abwabun nar wa suffidat asyayatin. Yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, jika datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga loh anak-anak. Kalau kita sudah mendapatkan pintu surga, secara otomatis kita berhak masuk ke dalamnya, mendapatkan nikmat yang luar biasa, kita hidup damai, sentosa, nyaman di surga. Waguligot abwa benar. Dan di bulan Ramadan ini keistimewaannya adalah ditutupnya pintu neraka. Wasuffidatis syayatin, dan diikatnya para setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Luar biasa, yang pertama aja sudah luar biasa. Maka Bapak ngasih acungan jempol. Ya, mantap. Gitu. Kemudian yang kedua, keistimewaannya ini adalah bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Kita ingat, anak-anakku sekalian, pernah Bapak sampaikan juga di kelas. Yang pertama kali disesali oleh para manusia di akhir zaman kelak, mereka mengandai-andai, ya Allah, jika Engkau berikan kesempatan kepadaku untuk hidup sekali saja, maka aku berinfak, bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Karena luar biasa pahala dari berinfak ini. Apalagi di bulan Ramadan, anak sekalian, jangan pelit. Apalagi di tengah wabah seperti ini, di tengah kesusahan seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan sebuah pahala apabila kita melakukannya, berinfak ketika kita dalam kesusahan. Allah akan melihatnya dan Allah akan melipat gandakannya, apalagi dilipat gandakan lagi di bulan Ramadan. Luar biasa, subhanallah anak-anakku sekalian. Maka jangan ragu, kalau ada sedikit saja harta yang lebih dari kalian, monggo silahkan diinfakkan, disedekahkan. Kita berikan hal yang bermanfaat, kita berikan pada orang-orang yang membutuhkan. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua hal luar biasa istimewa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang keistimewaan yang ketiga ini adalah bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di mana kita ketahui bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW belajar Al-Quran langsung dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Nabi Allah Muhammad SAW, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarrisuhul Quran, yang artinya Rasulullah SAW bertemu langsung dengan Jibril alaihissalam setiap malam Ramadan. Untuk apa anak-anak? Untuk mempelajari Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya kebiasaan ini sudah ada di negara kita, sudah ada di Indonesia, sudah terbiasa, sudah dibiasakan di Rumbia. Dengan apa? Dengan tadarus Quran di bulan Ramadan. Tapi mungkin pada saat ini kita tidak bisa leluasa karena lagi-lagi kita sedang menghadapi wabah COVID-19 atau Corona. Maka kalian tetap bertadarus, tetap semangat di rumah-rumah kalian. Tetap bunyikan ayat-ayat Allah, tetap bacakan ayat-ayat Allah di rumah-rumah kalian. Tetap semangat untuk beramal. Anak-anak sekalian, kita ingat, Bapak pernah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa membaca ayat Al-Quran, maka baginya adalah kebaikan. Wal hasanatun bi asrati amsalihha. Dan kebaikan baginya adalah 10 kebaikan setiap membaca satu hurufnya. La aqulu alif lam harfun. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya tidak aku katakan bahwasanya alif lam itu satu huruf. Walakin, akan tetapi alifun harfun. Alif satu huruf. Lamun harfun. Lam satu huruf. Mimun harfun. Mim satu huruf. Jadi alif, lam, mim 3 huruf dikalikan 10 menjadi berapa? 30. 3 potongan, ya, 3 kata, 3 huruf ini, ya, ini kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Maka ayo anak-anak sekalian, apalagi di bulan Ramadan, insya Allah dilipat gandakan yang sangat luar biasa. Makanya semangat, meskipun nih di tengah-tengah seperti ini, lagi-lagi kita tetap semangat.
Ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan di sini adalah bulan taubat dan ampunan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan serta keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu ketahui bahwasanya puasa Ramadan ini adalah puasa wajib. Karena apa? Ini adalah tanggungan kita langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kata untuk tidak melaksanakannya kecuali segelintir atau beberapa hal yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang berhalangan untuk wanita, yang berpergian atau yang bersafar. Kalau sekarang insya Allah tidak terlalu banyak karena sudah dilarang untuk bermudik. Ya, tapi kita tidak membahas masalah mudik dan pulang kampung. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk lagi ke pembahasan selanjutnya, yakni adalah bulan Ramadan adalah bulan di mana dikabulkannya doa luar biasa. Istimewa selanjutnya ini adalah bulan Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Ada beberapa waktu nih yang pernah Bapak jelaskan ya tentang doa waktu-waktu yang insya Allah diistajabah doanya. Ini pertama ketika sujud, ketika kita menyantuni anak yatim. Dan ini adalah doa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu kalian berpuasa, apalagi di puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzubillahi samin alimi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Selain itu Rasulullah SAW bersabda, salah satu, la turaddu da'watuhum as-sa'imun hatta yuftiru, wal imamul adil wa da'watul madzlum. Ada tiga golongan ya yang tidak tertolak doanya. Yang pertama adalah orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Jadi anak-anakku sekalian, ini adalah beberapa hal keistimewaan di bulan Ramadan yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian pelajari di pertemuan singkat kita ini, materi daring pesantren kilat Madrasah Ramadan bersama Bapak. Jangan lupa tulis dalam komen absen kalian, kelas berapa, nama kalian. Dan jangan lupa like dan subscribe juga ya. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Jikalau ada salahnya Bapak mohon maaf kepada anak-anak sekalian dan para pendengar yang beriman. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak mohon ampun. Bapak akhiri Nun wal qalami wa yasturun, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.